Oke, ini saya akan review terkait dengan itu itu apa itu namanya? Multimedia. Multimedia ini punyanya siapa? Iza ya. Punya Iza. Multimedia presentasi digital. Oke, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, mari belajar tentang seni budaya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Sebelumnya nih, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari seni rupa dua dimensi? Nah, jadi pengertian dari seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki dua sisi, yaitu panjang dan lebar. Jadi bisa disimpulkan bahwa seni rupa dua dimensi hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, seperti itu. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Nah, kira-kira ada apa aja ya dalam unsur-unsur seni rupa dua dimensi? Nah, untuk yang pertama yaitu unsur garis. Garis merupakan gabungan titik-titik yang menjadi bentuk tertentu. Dalam sebuah karya seni, garis memiliki dimensi memanjang dan memiliki arah serta sifat yang khusus, seperti panjang, pendek, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, bergelombang, dan sebagainya. Harusnya oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu unsur bidang, yang merupakan hasil pengembangan dan penggabungan dari garis. Bidang biasanya berbentuk geometris seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Bidang biasanya digunakan untuk membangun komposisi atau bentuk utama dalam karya seni rupa dua dimensi. Selanjutnya, unsur ketiga, yaitu unsur bentuk. Bentuk memberikan kesan detail dan lebih hidup. Bentuk memiliki karakteristik visual yang lebih kompleks daripada bidang karena mencakup dimensi yang panjang dan lebar, serta ilusi kedalaman. Atau bahasa mudanya yaitu bervolume. Jadi bentuk biasanya bervolume seperti itu. Nomor 4 ada unsur ruang. Ruang dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi bersifat nyata dan semu. Ruang nyata tercipta saat karya menggunakan teknik seperti tumpang tindih atau perspektif. Nah, perspektif ini dapat menjadikan tanpa ada jarak atau kedalaman yang padahal sebenarnya tuh tidak ada, teman-teman. Sementara itu, ruang semu hadir melalui ilusi seperti gradasi, ukuran, warna, sehingga mata kita tuh seolah melihat kedalaman yang sebenarnya tidak ada di dalam seni rupa tersebut. Yang kelima yaitu unsur tekstur. Tekstur adalah kualitas permukaan suatu objek yang bisa dirasakan secara visual atau fisik. Dalam seni rupa dua dimensi, tekstur biasanya dibuat dengan teknik tertentu untuk memberi kesan kasar, halus, ataupun bertekstur yang khusus. Tekstur dapat menambah kedalaman dan nuansa dalam sebuah karya seni. Lanjut untuk nomor 6, ada unsur gelap terang. Unsur gelap terang dalam karya seni rupa dua dimensi membuat kesan terlihat lebih nyata karena ada perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang, dan bagian yang kurang terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Jadi, seperti itulah unsur gelap terang. Nah, lanjut ke nomor terakhir nih teman-teman, yaitu nomor 7. Ada unsur warna. Warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian. Kenapa menarik perhatian?
karena warna merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk memperindah dalam membuat karya seni rupa dua dimensi. Karena warna cenderung kalau awal melihat seni kita pasti langsung melihat warna, iya nggak sih? Nah, itu tadi penjelasan tentang unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Bagaimana teman-teman? Apakah semuanya sudah paham? Saya harap semuanya sudah paham ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya bentar, kita ke front end dulu. SMA kelas 10, materinya unsur seni rupa dua dimensi. Pengetahuan tentang garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Iya, aman. Oke. Beri kita lanjut. Ini laptop ruang. Harusnya sebenarnya kalau ketika multimedia seperti ini tuh lebih bagus ketika kayak model-model ruang guru gitu sih, kayak jadi gurunya nggak bisa datang langsung, kayak pas misalnya ketika PJJ atau juga ketika misalnya pandemi, itu is good kalau semacam itu. Oke. Terus jadi akhirnya ketika kejadian kritisnya itu guru memberikan arahan agar siswa memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, kan pakai multimedia jadi nggak disampaikan oleh guru ya. Terus penting perlu disampaikan jawabannya. Terus menjelaskan kembali. Masa siapa tidak dapat memahami materi karena penjelasan dari guru membosankan? Apakah iya dari guru membosankan? Padahal guru-guru seni itu biasanya humble ya. Nah ini ya aku setuju kalau menggunakan kata membosankan ya. Oke. Video, apakah ada video itu ketika dia taking video itu ketika diambil dari kamera kayak video nyata, itu video. Kalau bukan itu lebih ke masuk animasi ya. Itu prinsip oke, datanya insya Allah bener. Oke, mari kita bahas secara prinsip Mayer. Ada historiku ya Allah. Jadi pengertian menjelaskan. Oke, secara prinsip Mayer tuh secara multimedianya itu oke, walaupun ada yang kurangnya tuh gimana ya tadi ya, teks Adano seni rupa. Tahu nggak sih apa? Nah, jadi memilih itu sudut pandang saja seperti ini. Oke. Sorry, multimedianya aman, disebut medianya aman soalnya nggak full juga anunya, nasnya juga nggak terlalu panjang. Nah, secara spasial itu juga jaraknya layoutnya juga bagus, berdekatan terus jadi aman. Temporalnya yang aku temporal itu lingkaran, segitiga, dan garis pengambil itu terus melengkung bergelombang dari arah serta garis. Nah, jadi ketika kamu misalnya menyebutkan itu apa, itu gambarnya itu tidak sesuai gitu loh, misalnya kayak bentuk tertentu. Dalam sebuah karya seni, garis memiliki dimensi memanjang dan memiliki arah serta sifat yang khusus seperti panjang, pendek, vertikal,
horizontal, lurus, melengkung, bergelombang. Nah, lurus tapi gambarnya apa? Ininya animasinya tuh anu bukan bukan lurus tapi melengkung ya kayak gitu. Jadi yang kamu ucapkan itu berbeda dengan yang kamu itu kan gitu. Termasuk juga ketika ini uh, kamu menyebutkan ini tapi langsung muncul semua, harusnya satu-satu aja gitu. Nah contohnya satunya apa itu, habis itu baru satu-satunya gitu. Dan kamu misalnya menyebutkan contohnya itu gini 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 gini, tapi ini tuh udah ada gitu loh, jadi kurang lah secara temporalnya. Terus secara coherence-nya coherence-nya yang paling aku anu itu noise-nya nggak sih, yang suaranya Pengertian dari seni udah rupa dua dimensi serak adalah serak karya serak seni serak 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 dan gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah dan ya membiasakan. kayak gini misalnya, ya kayak tadi juga, ini kan bisa kan nggak pakai kayak putih ngotak ini dedek. Nah itu coherence, soalnya ganggu sih. Ini harusnya ini bisa aja PNG kamu masukin itu kan, jadi ini mengganggu sih. Ada kayak ke blocking putih, ini apa sih? Nah itu mengganggu, ini mengganggu juga begitu. Jadi banyak yang mengganggunya di situnya. Terus ini juga tekstur yang anu aja. Oke, terus secara modalitinya is good, walaupun ada modality dan ada yang masih bergantung dengan teks yang ada di layar ya. Pembukaan objek kayak kalau ketika kamu jelasin itunya itu mesti ada yang bergantung ya, soalnya ada yang masih panjang juga. Jadi maksudnya dan juga ada redundansinya tuh kamu mengulanginya juga kan ketika itu tadi, dan ada sedikit sih. Horizontal seperti bentuk hanya bisa dilihat dari seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki dua sisi, Sisi panjang dan lebar. Jadi bisa Padahal bilang panjang dan lebar itu bisa aja divisualisasikan gitu kan. Terus bisa kayak lukis ini tadi, panjangnya mana deng, lebarnya mana gitu, panjang ding, lebar ding gitu, itu lebih bagus daripada kamu gini. Jadinya kamu itu kayak bergantung sama teks definisi ya, meskipun ada teks definisi itu bukan yang panjang tapi secara inti aja gitu. Panjang lebar satu sudut pandang, kayak panjang kali lebar sama dengan satu sudut pandang kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Dan juga ada yang lainnya juga banyak lah. Terus habis itu personalisasi dan interaktivitinya sudah oke. Kamu juga sudah menjelaskan dengan bagus juga, engagementnya juga oke. Signalingnya sebenarnya oke. Sebenarnya signaling kan intinya adalah biar kita mudah mengingat pemahamannya gitu. Cuman ada signaling yang menurut aku kurang maksimal. Maksudnya kayak gabungan titik-titik yang jadi tertentu lah. Ini ya sebenarnya kayak kalau orang yang pengetahuannya rendah ini, titik-titik gabungan tertentu itu maksudnya kayak gimana gitu. Ini gambarnya juga cepat. Ini juga titiknya gimana? Kok bisa ada titik-titik gitu. Terus juga semisalnya di definisi sebenarnya kayak signaling itu bisa nggak hanya dalam bentuk teks ya, bisa aja dengan bentuk misalnya kayak tadi, misalnya definisi kamu kayak ambilin aja P terus L nya gimana ding gitu, P L itu lebih bagus signalingnya itu, jadi lebih memudahkan untuk masuk di pengetahuan daripada bergantung dengan teks gini. Oke. Terus individual difference-nya aku ada komentarnya terkait dengan itu tadi sih, kayak ini tuh kurang menjelaskan, kurang oke sih. Misalnya kayak teks
titik-titik kan harusnya kan ada titik ting member terus titik berlomba gini dan gitu misalnya gitu, habis sebagainya. itu ada titik lagi titik tek habis itu kamu kelengkungin gitu. Kita lanjut Dan ke jangan yang terlalu cepat kedua, gini, yaitu akhirnya ngaruh ke temporal juga tadi. Terus habis itu juga ada ketika ini, nah ini kan bahasnya terkait dengan 2D, kenapa kok perspective memakai image. animasi 3D, kan ya nggak masuk gitu. Apakah ini bahas 3D kan nggak, unsur ruangnya itu kayak gimana ya, ya kan bahasnya di 2D gitu, ruangnya itu kayak gimana itu ya kamu jelaskan secara 2D juga, jangan pakai 3D gini gitu. Ini juga yang bayangan lah kalau nggak salah, gelap terang gitu. Nah seperti itu, jadi kayak sekedar kamu oh ini ilustrasi videonya kayak gini, ilustrasi animasinya gini kan ya, itu masih kurang dalam pengindividualan difference gitu. Oke, kalau secara itu tuh ini udah masuk KKM sih, udah masuk KKM, dan di atasnya KKM, tapi ya tengah-tengah lah, nggak tinggi banget tapi juga nggak rendah, tapi ya masih mendekati rendah, tapi gitu. Gimana, apa kamu revisi atau tidak? Kalau revisi ya masih ada kota bintang nih kalau nggak salah, masih ada kota bintang, masih ada. Gimana, apa kamu ngambil ataukah enggak? Kalau mau revisi akhirnya bintangnya ke hold dulu, kalau nggak revisi ya akhirnya dapat bintang. Ya udah, kembali ke kamu ya. Thank you, bye.